rampungkan. Itu. Ya, jadi mungkin closingnya saya adalah saya sangat mengharapkan Pak Pendeta Joshua Teu untuk menggaungkan imannya ke seluruh makhluk. Agar apa? Agar orang juga tahu bahwasanya apa yang Pak Pendeta Joshua Teu ini itu tidak ada yang bisa membantah gitu loh. Gitu. Kenapa? Beliau ada datanya, beliau ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Walaupun memang banyak yang bilang, saya adu domba loh. Saya adu domba Pak Joshua dengan siapa? Tanpa saya adu domba mereka sudah diadu kok sama doktrin itu sendiri. Saya bicara sedikit dulu, lagi-lagi pilih Pak. Pak, saya kadang bingung Pak. Ketika Anda dihadirkan menjadi narasumber, tapi ada orang-orang yang merasa mampu menjawab tapi blunder Pak. Saya mohonlah Pak, tertibkan orang-orang seperti ini gitu loh. Yang lain. Sebentar. Pak Joshua. Ya. Pak Joshua, aku turun dulu, naikin yang Kristianati Hoax, sama Neoflos turunin, naikin Farhan. Kalau misal nanti Bang Juma udah naik, baru aku naik aja. Saya nggak tahu ini apa Kristianati Hoax. cara menurunkan. Ya, Mbak Mican gini, saya coba nanti naikin Kristianati Hoax saja kalau gitu. Cara nurunin gampang kok, tinggal klik Neoflos-nya turunin. Kalau mereka tidak diberi kesempatan, mereka rasanya gimana? Saya berjanji kalau Anda mau kita nanti ngobrol sama-sama, bahas khusus, saya akan tunjukkan supaya Anda paham bahwa apa yang Anda, saya bilang tadi, saya hormati pemahaman Anda, tapi tidak bisa dipaksakan, gitu loh, narasi seperti itu. Baik. Nggak apa-apa, Pastor. Nggak apa-apa, saya terima kok. Itu kan keimanan Pastor, dan yang sedang dibahas juga bukan tentang keimanan Islam, tentang keimanannya Pastor. Nggak apa-apa, saya terima kok jawabannya. Oke, mungkin bergantian dengan yang lain saja ya. Pastor Joshua Teu, terima kasih. Salam buat Ibu Gembala. Baik, Mican, makasih banyak partisipasinya. Tuhan berkati ya. Oke. Amin. Tuhannya Yesus juga memberkati Pak JT. Pastor, izin Pastor untuk Pak tambahin dulu JT, sedikit. kalau misal mau nurunin, tinggal klik orangnya yang Neoflos itu, diturunin bisa. Waduh, kok bisa begitu ya? Kenapa mau diturunkan? Iya, kenapa mau diturunin gitu? Enggak, katanya si kan rencananya kan Suma sama Farhan. Emangnya Udah kamu datang mau? emang Ustadz Juma? Sudah. Kan belum datang kan? Belum, tapi Farhannya Selamat, naik Pak kan itu saya JT. di Ya bawah. tentu, Selamat saya malam, nggak Pak akan berani JT. gulil adab. Saya mau Tenang sapa aja. Ibu. Ya udah, kalau gitu Farhan naikin dulu aja Farhan naikin dulu aja Pak JT. Nggak bisa, saya bagaimana cara nurunin saya nggak ngerti, dan alasannya apa mau diturunin orang udah masuk. Enggak. Ini aja kita kasih kesempatan. Nggak apa-apa, Ya udah. nanti kami akan turun Iya sendiri. aja, oke, Pak Pendeta, nggak apa-apa, tenang nggak aja. apa-apa. Oke. Pak Neoflos, Nanti kami akan turun Ya. sendiri. Naikin Pak Farhan Pendeta, jangan aja, repot-repot. Farhan Nggak naikin apa-apa. aja. sebentar, tolong di tertib. Neoflos, Anda kan sudah di dalam. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan Pak, saya beri kesempatan. Saya tambahin dulu itu dia. sedikit Pak Teu. Baik, mantap nih. Sebentar. Kenapa? Oke. Pilih. Saya mau bicara tentang Ishak dan Yakub. Boleh saya bahwa tanya Islam Pak, kalau boleh tanya aja. siapa? Bagaimana Pak? Pak Billy. Sebentar Pak Neoflos. Oke, saya Kristen Pak. Oke. Silakan Pak. Pak Neoflos, waktu buat Pak Billy dari tadi ada pertanyaannya yang tertunda Pak. Boleh Pak Pendeta, boleh. Silakan. Oke. Jadi ketika tadi ada penekanan terhadap tentang keturunan Ismail, ada baiknya Muslim juga bercermin di dalam kitab mereka sendiri bahwa hanya Ishak dan Yakub yang mempunyai agama. Itu tertulis dalam surat Yusuf 12 ayat 38. Kemudian hanya Ishak dan Yakub dijadikan nabi. Itu tertulis dalam surat Maryam ayat 49. Dan hanya Ishak dan Yakub diberkati Tuhan. Itu ada di dalam surat 21 ayat 72. Silakan Anda cek ayat per ayat. Tidak ada Ismail di situ. Ya, tolong dicek percek. Yang pertama, Ishak dan Yakub, hanya Ishak dan Yakub yang mempunyai agama. Dan kemudian dalam surat Yusuf ayat 38, dan hanya Ishak dan Yakub dijadikan nabi. Di dalam surat Maryam ayat 49, dan hanya Ishak dan Yakub diberkati Tuhan. Di dalam
Al-Anbiya ayat 72 atau surat 21 ayat 72. Coba di cross check lagi ayat-ayat kalian, biar kalian jangan terlalu memaksa di Alkitab kita. Oke, haleluya. Lanjut Pak Pendeta. Terima kasih. Anda berbicara karena Anda sudah pengalaman membaca, memahami juga secara komparatif ya tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat itu. Sangat saya hormati. Walaupun saya sendiri nggak pernah meneliti karena memang saya fokus kepada ajaran Kristen saja dan berusaha hidup dengan kaidah itu. Tapi ini masukan yang bagus yang menjadi pertimbangan juga buat teman-teman seperti Umi Dini tadi ya. Terima kasih Pak Bill. Ini referensi pembanding. Ya silahkan aja. Oke, terima kasih. Pak Nevlos, silakan Pak Nevlos. Ya, sebelum lebih lanjut Pak Pendeta, dengan hormat ini boleh dinaikkan salah satu teman Muslim yang memang di bawah sudah menunggu itu, yang namanya Farhan. Ya. Ya, sebentar ya. Saya boleh Pak Pendeta. Siap. Oke. Ya. Oke, sudah naik ya Pak Farhan. Sekarang di sini juga ada Umi Diva kan? Iya, soalnya itu baik. awalnya kan saya kan bikin Komal ini untuk Pak Joshua kan untuk diskusi dengan Farhan, dengan Bang Zuma. Tapi Bang Juma sampai sekarang masih belum datang, mungkin dia lagi sibuk. Saya udah kasih tahu dia jam 7 Pak. Oke, dia bilang sih oke. Tapi Bang Juma masih belum datang. Ya udah kita tunggu saja. Silakan. Lanjut Pak. Silakan. Nevlos silakan Pak Farhan. Ya, saya sebenarnya singkat nanti. Tenang aja teman-teman, saya singkat nanti. Saya bakal turun nanti. Jadi begini, kebetulan karena ada Pak Pendeta, saya yakin dengan kapasitas lah ya dan kapabilitas, tentu kalau kita masuk lebih dalam diskursus akademis, saya yakin itu, saya tidak meragukan itu gitu. Maka kadang saya juga berhati-hati kadang dialog dengan teman-teman Kristen kan begitu untuk masuk lebih dalam lagi. Saya tertarik lagi dan lagi tadi perkataan Pak Pendeta bahwa untuk mengetahui perspektif dalam ajaran kekristenan itu kita harus menggunakan kacamata yang holistik. Betul tidak Pak? Betul ya? Saya sepakat. Tentu semua kitab suci itu kita harus menggunakan perspektif yang menyeluruh atau keseluruhan. Tetapi kita juga tahu bahwa ada hal-hal yang memang harus kita sepertinya mengamati lagi lebih dalam lagi. Contoh begini. Nanti ada yang mau saya tanyakan terkait dengan definisi satu dalam perspektif kekristenan. Satu itu apa? Kan begitu ya. Baik itu nanti satu diistilahkan sebagai esa, echad, ahad atau apapun nanti istilahnya ya, silakan nanti. Ini kita sedang berekseges atau nanti saya sedang bereseges. Jadi begini Pak, yang saya tahu adalah ketika menyebut Yesus Kristus maka melekatlah dua hal pada dirinya. Ini secara umum ya, saya tidak menggunakan dalil-dalil dalam Bible. Sebisa saya. Melekatlah dua hal dalam dirinya. Yang pertama adalah dia memiliki nilai-nilai keilahian atau unsur-unsur keilahian. Yang kedua, dia memiliki unsur-unsur insani atau kemanusiaan. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak Pendeta ya? Nah, Yesus juga memiliki gelar yang saya tahu. Gelarnya sebagai imam, nabi, raja, Mesias, juru selamat, anak manusia, dan Tuhan. Nah, pada kata Tuhan ini yang saya bingung. Begitu. Kalau dikatakan dia sebagai Tuhan, nanti silakan Bapak kritik. Dalam konsep monoteistik atau monetisme, itu dia tidak boleh dualis sifatnya. Dia tidak boleh dualistik. Kenapa? Karena dualistik ini adalah sesuatu teori yang menyatakan bahwa terdapat dua hal yang berbeda. Ya. Yang tidak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Itu sifat dualistik. Nah, kalau monoteistik itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kalau monistik adalah ajaran yang hanya memiliki satu substansi atau prinsip esensial. Nah, jadi saya bingung ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, lalu kemudian Bible berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Yohanes 17:21 supaya mereka semua menjadi satu. Saya tertarik sekali dengan angka satu ini Pak. Nanti coba jelaskan ya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini apakah definisi satunya ini bersifat jamak atau tunggal? Definisi satu ini. Kalau dikatakan dia tunggal, aku dan Bapa adalah satu dan tunggal, bagaimana dengan Yohanes 17:21? Supaya mereka ini menjadi satu juga. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Mau dijelaskan Pak?
Mohon maaf kalau panjang ya Pak ya. Mohon maaf sekali. Silakan Pak Pendeta. Oke. Saya mesti terlebih dahulu menjelaskan tentang predikat-predikat yang melekat pada Kristus, pada Yesus ya. Pertama, Yesus sendiri nama. Itu yang Alkitab kasih tahu. Jesus is the proper name of God. God atau Allah, Lord atau Tuhan adalah kalau kita bicara tentang itu jabatan ilahiyat. Ya, Allah satu yang disembah, the strong one, sementara Tuhan itu berbicara Adonai yang punya hak kepemilikan. Kalau kita bicara sampai bisa diturunkan kepada istilah Tuhan untuk membedakan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara predikat-predikat ini, kita mesti tahu dulu, termasuk Bapa. Bapa ini tidak berbicara, Alkitab tidak berbicara Bapa itu adalah satu predikat dengan pribadi tersendiri yang berbeda dengan anak sebagai predikat yang tersendiri dengan pribadi yang tersendiri. Ya, sehingga menghasilkan kejamakan pribadi. Lalu muncullah pemahaman bahwa una substantia itu res personae yang seperti kita banyak dengar dibahas itu artinya satu hakikat dengan tiga pribadi. Itu tidak diajarkan Alkitab. Ya, karena yang Alkitab ajarkan Allah itu bukan hakikat, gitu loh. Tapi teman-teman mengatakan hakikatnya adalah Allah. Ya, Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya satu, yaitu Allah. Ya, dengan tiga pribadi. Nah, saya tidak menganut itu. Karena bagi saya seperti yang Alkitab ajarkan, yang menjadi hakikat Sang Pencipta, eksistensi, keberadaan, substansi, yang bicara semacam eksistensi dasar dari Sang Pencipta, sumber dari segala keberadaan ini, itu adalah roh. Roh itulah hakikat ya dari Sang Pencipta itu. Sementara Bapa adalah salah satu gelar atau predikat yang diperkenalkan oleh Sang Pencipta itu berkenaan terhadap dirinya sebagai pencipta, sumber dari semua yang ada, mula dari semua keberadaan, sehingga dia adalah Bapa dari semua yang ada, gitu loh. Lalu sementara kata anak itu sendiri itu adalah eksistensi Sang Pencipta yang adalah roh itu ketika dia mengambil bagian dalam kemanusiaan. Untuk apa? Untuk tiga misi. Pertama, untuk penebusan, kedua untuk keteladanan, dan ketiga itu untuk penyertaannya di dalam penjagaan karyanya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Sang Immanuel, apa yang mempresentasikan kehadiran Tuhan dalam diri orang percaya, ini kita melihat bukan keterpisahan atau polarisasi kepribadian, bro. Tidak, saya tidak menganggap seperti itu. Silakan. Baik, ada yang saya garis bawahi tadi dan saya kira itu butuh pertanggungjawaban ya Pak ya. Saya menangkap apa yang Bapak sampaikan. Cuman yang saya garis bawahi adalah ketika Bapak mengatakan Bapak itu sebagai predikat dan Yesus Kristus sebagai proper name. Nah, ini akan ada konsekuensi, tapi mudah-mudahan tidak ada konsekuensi. Akhirnya pertanyaan saya bertambah. Tetapi nanti coba saya singkat saja ya, pertanyaan saya bertambah. Kalau memang Bapak sebagai predikat, bolehkah anak dipanggil dengan sebutan Bapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus sebagai proper name, berarti Yesus itu boleh disebut sebagai Yesus ketika dia sudah ada. Ada sebagai apa? Ada sebagai manusia dan Tuhan. Baik, pertanyaan saya adalah, bolehkah Yohanes 1 ayat 1 disebut sebagai Yesus? Karena di situ tertulis bahwa pada mulanya adalah firman, tidak ada dagingnya ya. Pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah firman dan daging. Artinya hanya sebagai predikat saja dia, belum memiliki proper name. Pertanyaan saya adalah, apakah Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk kepada Yesus atau bukan? Kenapa? Karena syaratnya begini, setiap mengucapkan Yesus melekat dua hal yang tidak boleh dihilangkan, salah satu, yaitu manusia dan Tuhan. Ketika hanya firman saja, dia tidak boleh disebut sebagai Yesus. Ketika manusia saja, dia tidak boleh disebut sebagai Yesus. Maka Yohanes 1 ayat 1 itu untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk firman saja? Silakan dijawab Pak. Itu aja mungkin Pak, pertanyaan saya.
Kalau kita bicara proper Ya, name, untuk Yesus dong. ya semua untuk Yesus. Tapi sebentar Pak, tapi mesti diulas kan? Sebentar. Jadi yang namanya proper name, Jesus is the proper name of God, the proper name of Lord, the proper name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Jadi Bapa namanya Yesus, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus, Allah namanya Yesus, Tuhan namanya Yesus, Raja di atas segala raja namanya Yesus. Nah, Yesus nama, sedangkan yang lain itu adalah predikat dari Sang Pencipta dalam kontekstualisasi proporsional. Artinya, kalau kita bicara Bapa, dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dialah Sang Pencipta seru sekalian alam. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang ada sekarang ada. Semuanya dia Bapa dari semua yang ada, baik yang sudah pernah ada, yang ada sekarang, yang akan ada nanti, baik yang kelihatan. Pak, saya takut salah dengar Pak, mohon maaf sekali, saya takut salah dengar. Tadi Bapak bilang Bapak adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, betul ya Pak ya? Tidak, salah. Oh, tadi Bapak barusan bilang seperti itu. Tidak. Coba diulangin Pak, saya takut salah paham. Bapak namanya Yesus. Jadi proper name of God, proper name of Lord, proper name of the Father, itu kita tidak bilang Bapak adalah anak, anak adalah Roh Kudus, tidak begitu. Saya nggak bahas seperti itu, bro. Dan secara proporsional saya bilang, itu Bapak, itu kontekstual proporsional begitu. Jadi Bapak namanya Yesus, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus. Semua ada ayatnya, saya bisa tunjukkan, bro. Jadi itu yang saya mau kasih tahu, pemahaman dari kata Jesus is the proper name. Itu Boleh minta ayatnya Pak? Ketika Bapak diidentifikasi sebagai Yesus secara proper name, boleh minta dalilnya? Hotheos. Itu bukan Yesus, itu Hologos. Bedakan Yesus dengan Hologos, berbeda. Itu kan Saya mau tahu firman. Yesusnya. Anda- Nama Yesus ketika Gabriel menamai anak itu sebagai Yesus. Silakan Pak. Immanuel. Bah, Salah Silakan, beserta silakan. kita. Ayatnya Pak, ayatnya. Itu figuratif. siapa yang bicara? Billy ya? Saya Pak. Bukan, Andy, bukan. Pak. Oh, sorry. Jadi Jadi ada satu. Jadi kita orang Kristen ya, yang naik ke surga nantinya, yang hidupnya kudus, udah nggak ada lagi yang namanya Bapa, itu nggak ada lagi, Roh Kudus itu nggak ada. Udah menjadi satu mereka. Karena itulah akulah Alfa dan Omega, gitu loh. Mereka udah menjadi satu. Iya. Awalnya yang itu yang disebut peradaan ya, satu pribadi awalnya Allah itu ya, Elohim. Ini satunya Kelak. berarti konsepnya panteisme ya. Sebentar. Semua adalah Sebentar. kesatuan. Aku doktrinku Tritunggal, bro. Tapi aku mau pakai Sabelian juga bisa, Sabelianus gitu loh. Jadi awalnya Allah itu satu pribadi ya. Itu peradaan dia yang disebut hakikatnya itu yang kita nggak tahu kapan Allah itu ada, yang berawal kapan, berakhirnya kapan kita nggak tahu ya. Setelah itu ada keadaan yang disebut firman itu menjadi manusia ya, itulah Yesus. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan apa? Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur. Dan orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia telah dikaruniai oleh kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah kita orang Kristen yang hidupnya baik ya, yang di Taman Firdaus, kita akan naik ke surga. Kita akan ketemu siapa? Udah nggak ada lagi yang saya ceritakan tadi itu. Nggak ada Bapak, itu nggak ada lagi, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Bapak, bahkan malaikat maupun iblis. Tapi Bang Kendi, jadi Bang Kendi kita sepakat nggak? ketemunya Tuhan Yesus. Bang Kendi sepakat nggak Roh dengan Kudus itu pernyataan udah menjadi Pak satu Pendeta? dia. Nggak ada masalah, nggak ada Baik. masalah. Buktinya saya Tapi masih sepakat berteman nggak baik Bang kok. Kendi-nya bahwa Nggak ada Bapak masalah. bisa disebut sebagai Yesus secara proporsional, Anak bisa disebut sebagai Yesus secara Tidak ada proporsional, masalah. Roh Kudus bisa disebut sebagai Tidak ada proporsional. masalah. Karena ujung-ujungnya nanti ya, karena ujung-ujungnya nanti pada waktu kita di surga, kita akan ketemu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi yang namanya Bapak, itu nggak ada lagi. Tiga itu menjadi satu Oh, hakikatnya. panteisme berarti. Gitu loh. Kok panteisme sih? Bukan, saya ini Tritunggal, bro. Tadi kan sudah jelas dikatakan Bukan, tadi. Trinitas saya nggak mau, Saya Tritunggal. saya nggak mau Oke, spesifik. Corak, saya tahu, saya nggak mau masuk lebih dalam untuk Oke. menggeledah Saya corak doktrinal. Saya nggak kayak gitu orangnya.
Saya nggak mau menyimpulkan corak doktrinnya Nah, apa. karena itu, Sudah saya kan dijelaskan. udah menjelaskan ya kan. Intinya kita orang Kristen yang hidupnya kudus ya, yang di Taman Firdaus itu kita akan ketemu siapa nantinya di surga? Tuhan Yesus. Ya. Bukan ketemu Bapa, Pak, bukan Bang ketemu Roh Kendi, Kudus. Bang Kendi, coba kita fokus ya. Saya tadi minta bahwa coba tunjukkan dalil di zaman kehidupan Yesus itu ada yang memanggil Yesus sebagai Bapa. Kalau memang dia hanya predikat sifatnya atau proper name, Oh, sudah ada jelas enggak? dia bilang Wahai Bapak gitu. sebentar, barang siapa melihat anak ya, berarti barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Itu Bapa. penjelasan Yesus, Pak. Itu perkataan Iya. Yesus, Pak. Yang saya Terus jadi tanya mau adalah, gimana ada lagi? nggak orang di zaman itu yang memanggil Yesus sebagai wahai Bapa, bukan wahai Yesus, bukan wahai Tuhan, tetapi wahai Bapa. Itu yang mau saya tanya. Ada tidak di zaman itu yang memanggil Yesus itu sebagai Bapa? Kalau tidak nggak ada, ada. kenapa pertanyaannya? Nah itu. Nggak ada. Nah, kenapa pertanyaannya? Ada apa? Kenapa? Coba dijawab. Kenapa itu? Kira-kira ada apa? Maksudnya kenapa Silakan. apanya nih? Kan saya udah bilang Kenapa nggak ada. tidak ada orang yang memanggil Yesus sebagai Bapa? Wahai Karena Bapa. pada, jelasin Kalau karena memang pada dia waktu proper name. itu, ya, mereka pun juga masih pandangan ideologinya dalam berteolog juga berbeda-beda. Contoh, Paulus beda dengan Apolos, beda dengan Kefas. Tetapi mereka semua Tritunggal. Ini saya bacakan kamu Petrus, Tritunggal. Ini saya bacakan kamu ya. Di 1 Petrus ayat 3. Sebentar. Sambil dicari bahwa 1 Petrus ayat 2 dan ayat 3. Saya bacakan ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lalu terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Itu Tritunggal, bro. Petrus, Jujur ya, kita Pak, ya. buka lagi. Kalau Kita dalam buka lagi Yakobus. kalau dalam metode Kita buka- akademik sebentar. tertolak sebenarnya. Kamu kan Saya selalu tuh nggak menghina pakai iman, Paulus. Ya kan, bukan. orang bilang Saya menghina nggak pakai Paulus. iman Saya dalam pakai hal ini. Petrus. Bahkan saya pakai Bang Yohanes. Kendi. Ini ada satu di Wahyu. Bang Kendi. Bang Kendi, hari ini saya tidak memakai jubah keimanan saya. Maka tadi saya bilang saya mau masuk kepada diskursus akademis saja, tidak mau pakai iman. Enggak, jangan bawa iman dulu, imannya dikantongin dulu maksud saya loh Bang Kendi. Izin. Kan begitu. Oke. Oke, 1 menit dulu Bang Kan Kendi. tadi kan sudah jawab. Tidak ada. sebentar. Teman-teman tenang dulu. Jadi apa yang Bang Kendi bicara dari perspektif dia, Bang Nevlos, ya sudah. Apakah masuk kriteria akademik Anda atau tidak, itu pendapat dia. Soal dia mau mengatakan klaimnya bahwa ini harus pakai iman, ya kita hargai saja. Termasuk Bang Kendi terhadap Bang Nevlos, yang dia tuntut penjelasan akademik tentang istilah-istilah yang ada di Alkitab. Saya tidak pakai Paulus ya, saya pakai Petrus. Saya akan pakai ini lagi. Saya akan pakai Oke, 1 menit dulu Bro Kendi. Yohanes. Silakan yang lain. Saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang Kalau seiman yang Yohanes- lain, Bang Farhan atau Uni Rifa, silakan. Oke, silakan. Oke, 1 menit dulu. Silakan Bang Farhan duluan ya. Kalau di Oke. kalau Satu di menit dulu. Yohanes ya di Oke. Sebentar Bang Kendi, biar Pak Bang Farhan dulu sebentar. Silakan. Ya, oke Bang Billy Saya silakan. minta 1 Itu ada menit saya dulu, mau kasih Pak tahu Pastor. di 1 Yohanes itu ada. Oke, 1 menit bisa? Silakan Mbak Billy. Gini ya, Bisa. Mau 30 menit dulu ya, Pak. silakan. Sahabat Farhan. Yesus mengatakan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama itu jelas dalam bahasa Yunani artinya toanoma. Toanoma itu artinya satu nama. Berarti satu nama itu adalah nama Yesus Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 17, supaya Elohim Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemuliaan dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Jelas. Sudah tertulis. Jadi kita tidak berretorika di sini.
kita mempunyai dasar keimanan yang tertulis. Kan dasar keimanan, bukan dasar argumentasi. Nah itu yang maksud saya loh. Saya butuh dasar argumentasi, bukan dasar keimanan. Maksud saya itu loh. Coba teman-teman, kecuali Pak Pendeta ya, kecuali Pak Pendeta. Maksud saya, tolonglah jangan terlalu Tadi ini, kan saya udah terlalu jawab, Pak. sensitif. Tidak Maksud ada, saya Pak. begitu loh. Tidak ada, Pak. Yang Bapak jelasin itu Nah, tidak ada. tolong dijawab kenapa? Itu tadi pertanyaan saya. Kenapa tidak saya ada yang tidak tahu. memanggil Yesus sebagai Bapa? Nah, itu dia. Nah, itu yang harus dicari tahu maksud saya. Silakan Pak Pendeta, kita cari tahu bersama-sama. Kok Kenapa kamu lawan tidak apa yang memanggil? tertulis, Neflos? Silakan. Ini Karena tertulis, pada Neflos. Gak gini Billy, tadi habis Billy begini Billy, saya mencoba untuk membangun konstruk kan muridnya berargumen kan dari Bang bertanya, Neflos ya. Saya Bapak, memahami. Sebentar Farhan. Ada kan muridnya bertanya, Tuanku, Guru, siapakah Bapak itu? Siapakah Bapak itu? Bener kan? Oh, izin, itu Ustadz Juma ada. Ustadz Juma udah datang kayaknya ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Udah Oke. diizinkan naik ke atas ya. Pak Joshua Tewu, silakan naikkan Ustadz Juma. Saya menyimak di bawah. Terima kasih semuanya Bang Kendi. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, selamat malam ya. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, Ibu Rifa mau bertanya apa, Bu Rifa? Iya, selamat malam Pak Pendeta Joshua Tewu ya. Yes, Gimana apa kabarnya Pak? Sehat? baik, Sister. Anda sehat juga? Ya, saya sangat sehat sekali. Oh ya, by the way, di bawah juga ada Julius yang ingin ngobrol dengan Anda. Saya dapat pesan dari Julius. Ya, itu terserah Anda ya, dinaikin atau tidak. Pasti dinaikin. Cuma saya mau dengar Ya, Rifa dulu. ya. Kalau saya sebenarnya gini, Pak Pendeta Joshua Tewu, saya lebih tertarik Anda menjelaskan bagaimana cara Anda Oh, Oke. Silakan. Sorry, tadi Oke. ada telepon yang masuk, jadi saya Oh iya. ini. Oke, silakan Umi. Maaf ya, silakan. Iya, baik. Pak Pendeta Joshua Tewu ini kan memang kita tahu bersama ya, semua tahu bahwasanya Pak Pendeta Joshua Tewu salah satu penganut doktrin oneness, di mana setahu saya oneness ini menyatakan bahwa Tritunggal itu bukanlah doktrin yang benar karena tidak ada di dalam Bible, dan Yesus sendiri Jangan, itu tidak ada. Siapa menyebutkan bilang? Rifa. Jangan framing dulu. Saya Jangan bicara framing. sama Umi Pak Pendeta Rifa, loh, kok kenapa? Kamu jangan salah, Umi Rifa. Pak, saya sepertinya diam dulu ya, karena saya tidak mau ada. Saya nggak ketika pakai saya berbicara Paulus dengan ya. orang yang Saya punya akan pakai kapasitas. saya akan pakai Yohanes sama Petrus. Oke, terima Bertanya kasih ya. bukan Silakan Bang Kendi. menyimpulkan, Rifa. Saya tidak mau terganggu sebenarnya, tapi silakan Bang Zuma aja atau Bang Farhan duluan. Bang Farhan duluan deh, karena ketika kita bicara diganggu ini narasi Oke. kita tuh hancur gitu loh. 1 Yohanes Dan ayat untuk 2. apa gitu. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara ya pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jelas ya. Di sini saya katakan lagi ya. Saya Jika sedikit ya, seorang Bang berbuat kalau saya dosa, bertanya sama kita Bang Kendi, mempunyai saya nggak seorang perlu masuk ke pengantara sini. pada Bapa, Saya yaitu tuh kalau Yesus mau bertanya Kristus yang sama Pak adil. Pendeta Joshua Tewu, Berarti Tritunggal nggak saya itu? tidak perlu gini loh Bang Kendi. Kalau seandainya Oh, saya saya kasih. mendapatkan jawaban dari Bang Kendi, saya tidak perlu masuk ke sini. Saya cukup datangi Anda saja. Toh saya punya nomor WhatsApp Anda. Saya itu mau bertanya sama Pak Pendeta gitu loh. Enggak, Kalau yang soalnya menjawab itu justru Umi Anda, Rifa, saya mendingan soalnya WhatsApp Umi Anda Rifa, aja. Kan Anda punya nomor HP sepertinya- saya. Saya juga Iya, gitu maksudnya loh. gini loh, dalam konteks ini Umi Rifa sepertinya mengadu Sabelianus atau Jesus Only ya kan, dengan Tritunggal. Nah, biarkan Gitu loh. Pak Pendeta, Anda seolah-olah merendahkan kapasitas Pak Pendeta menjawab di sini gitu loh. silakan. Saya Oke, bertanya oke, kepada oke. beliau. Oke, Kalau oke. saya mau bertanya kepada Anda, saya tahu rumah Anda. Saya tahu nomor Anda. Justru saya ingin Pak Pendeta, jangan Anda seolah-olah mewakili Pak Pendeta di sini. Ya. Oke, lagi. Jadi itu. Tolong Jadi- dan teman-teman yang lain ya, biarkan dulu Umi Rifa bicara. Apapun pertanyaan beliau, kita berikan kesempatan.
Nanti saya tanya, Iya. kalau misalkan butuh tambahan dari teman-teman, saya akan kasih tahu, tolong teman-teman bisa tambahkan apa gitu. Silakan Umi. Tapi Iya, saya sebelum Umi bilang, Umi Iya. itu dulu bantah semua bentuk labelisasi terhadap diri saya. Saya Iya, bukan baik. ya, Oke, siap. unitaria dan Iya, lain-lain. oke. Saya ya, yang menganut kepercayaan ketuhanan, kealahan yang esa berdasarkan apa kata. Itu saja Umi. Ya. Baik, pertama Pak Pendeta, saya mengenal Anda bukan karena kita pernah bertemu saja, tapi saya juga menonton video-video ketika Anda berdiskusi dengan beberapa pendeta lain, di antaranya seperti almarhum Pendeta Mangapul Sagala, dan juga bagaimana teman-teman Anda sesama pendeta mereaksi Anda dalam pemahaman Anda. Saya masih ingat bagaimana Gdeki Ngeradas, Gracia Pelo, dan beberapa teman-teman yang mengaku memiliki doktrin Trinitas itu menganatema Anda sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Itu fakta. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat, dan Anda pun silakan konfirmasi ke saya apakah saya salah atau tidak. Jadi ketika saya bertanya hal ini murni karena saya menyaksikan sendiri bagaimana Anda yang membawa pemahaman berbeda itu dianggap bidat oleh teman-teman Trinitas. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Nah, saya tidak mau bertanya banyak hal. Saya hanya ingin Anda membela apa yang Anda anggap benar itu dengan menggunakan dalil-dalil dalam kitab suci. Agar apa? Agar kami umat Islam ini, Pak Pendeta, jadi gini Pak Pendeta ya, ketika kami mengajukan pertanyaan kepada teman-teman Kristen, di mana jawabannya berbeda-beda, kami kadang bingung gitu, siapakah yang memang punya kapasitas menjelaskan. Nah, kalau kami dalam Islam itu kami punya namanya ulama, kami punya namanya ustadz. Nah, sementara Anda adalah pastor di sini, dan Candy dan Billy pun mengakui bahwa Anda adalah punya kapasitas sebagai pastor. Tentu Anda yang harus menjelaskan bagaimana doktrin yang Anda imani dalam Bible itu sendiri kan. Jadi tidak mungkin istilahnya saya yang menyimpulkan sendiri doktrin itu. Tentu saya harus konfirmasi kepada Anda apa yang menjadi asbab Anda dianatema oleh teman-teman Tritunggal, dan itu fakta adanya gitu loh. Ya. Apa yang menyebabkan kenapa oneness, Sabellian, modelism atau Jesus only dianggap bidat, sementara mereka juga memiliki dalil-dalil gitu. Aku dan Allah adalah satu, Bapa yang dalam diriku. Kemudian saya justru akan bersama Anda kalau saya katakan oneness atau orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu punya dalil loh. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan, saya akan bantu Anda sebagai orang yang mengimani itu dengan menunjukkan beberapa dalil bahwa Yesus sendiri adalah Allah Bapa. Kalau firman adalah Yesus, maka dia adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Jadi saya tidak membantai Anda justru. Cuman ketika saya mempertanyakan kepada Anda untuk menjelaskannya kembali, saya heran kenapa orang-orang lain yang justru merasa terframing, padahal saya berbicara dengan Anda. Mungkin itu dulu. Saya akan Anda jelaskan. Apa yang membedakan Anda dengan doktrin dari Pak MYM, Pak Mangapul Sagala, Deki Ngeradas, sehingga timbul clash di antara kalian ketika saya menyaksikan bagaimana kalian berdebat tentang doktrin kekristenan itu sendiri, dan seolah-olah menyatakan satu sama lain itu bidat ataupun menganatema satu sama lain. Dan itu fakta adanya, saya pernah menyaksikan. Silakan Pak Pendeta dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Umi. Kalau pertanyaannya saya jawab sederhana ya, bahwa sebentar dulu. Selamat datang Bang Kuma ya. Teman-teman sabar dulu, sebentar saya kasih kesempatannya. Saya jelaskan dulu sama Umi Rifa ya. Jadi begini Umi, saya sendiri tidak terlalu memahami sebenarnya kenapa mereka begitu marah. Misalkan kemungkinan besar bahwa saya tidak bersesuaian dengan apa yang mereka yakini secara doktrinal teologis, yang mana mereka percaya bahwa dalam satu hakikat kealahan ada 3 pribadi. Ya, saya sendiri tidak menganut kepercayaan itu, walaupun saya bilang saya menghormati. Ya silahkan saja kalau Anda punya pandangan seperti itu, tapi yang saya mengerti di Alkitab bahwa tidak ada satu bahwa Allah bukan hakikat, dan tidak ada 3 pribadi yang terpisah, walaupun tidak dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, semua dalil teologi apapun, saya tidak dapatkan itu di Alkitab. Kalau mau dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dan banyak lagi keterkaitan seperti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ya silakan. Bagi saya itu adalah bangunan yang bersifat eisegesis. Itu asumsi pendapat teologis dari orang-orang yang punya latar belakang seperti teman-teman yang Anda sebut tadi. Tapi saya sendiri punya pemahaman yang saya dapat bertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya, berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Allah itu esa.
Dan Allah yang Esa itu kita berbicara satu pribadi. Dan siapakah Allah yang Esa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana konsep tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya jelaskan, bla bla bla. Nah, jadi kalau Umi tanya kenapa? Ya mungkin karena fanatisme teologis yang sudah terpolarisasi dalam kekristenan. Tapi bagi saya, itu hak setiap orang untuk membangun pemahaman teologinya berdasarkan metodologi teologi yang mereka anut gitu loh. Saya suka bilang, kita tidak boleh jadi polisi teologi terhadap teologi yang lain. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi terhadap yang lainnya gitu loh, sehingga kita perlu perlu saling terbuka, saling bisa memahami, saling memberikan pendapat, sharing. Ini pemahaman saya loh. Oke, kalau memang begitu, oke, kita perbandingkan. Kalau misalkan Anda mau bandingkan silakan, tapi tidak ada unsur yang boleh saling memaksakan. Sampai-sampai kalau orang tidak mau terima atau orang punya pemahaman beda, itu yang Umi tadi bilang, di anatema, dikutuk, dilabelisasi, bidat, bodat, sesat, dan sebagainya. Oke, Pak, sedikit Pak, mohon maaf Ya. saya potong. Tapi faktanya benar kan Pak, Anda dianatema sabar oleh nih, Pak. teman-teman Sebelum Tritunggal? kamu bicara, saya mau tanya dulu, kamu aliran mana ini? Saya Tawarais mau bertanya atau sama Syiah, Pak Pendeta Mu'tazilah, Mu'tazila, Yuswateu. Qadariyah, Jabariyah, atau Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau saya mau mendapatkan jawaban dari kamu, tentu saya tahu room kamu. Jadi jangan merendahkan keilmuan Pak Iya, Pendeta saya cuma Yuswateu tanya ya. kamu aliran mana? Kawaris, Syiah, atau Mu'tazilah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, atau Ahlussunnah wal Jamaah? Saya ahlul cinta wal jamaah. Saya mencintai banyak orang, ya, termasuk Pak Pendeta Yuswateu ya. Oke, jadi Bukan dari Billy, 6 aliran itu ya? coba Billy, jangan rendahkan Pak Pendeta di sini. Beliau Loh, punya enggak, saya kapasitas enggak rendahkan, cuma saya menjelaskan. pastikan yang bertanya ini aliran apa, gitu Ahlul aja. cinta wal jamaah ya. Oke, Pak Pendeta Yuswateu, kita lanjut ya. Jadi Pak Pendeta, bahwa Anda di anatema itu sesuatu yang nyata ya Pak. Mungkin saya sedikit Kita sudah pernah ngobrol tentang hal ini. Saya pernah bertanya kepada Anda. Di anatema ini bukan hal yang baru Pak bagi teman-teman Kristen yang berbeda paham dengan pemenang doktrin mayoritas Tritunggal ya, karena saya baca sejarah kekristenan itu sendiri, inkuisisi itu ada. Nah, kalau Anda sendiri apa Pak? Misalnya kayak di dalam keadaan misalnya kayak pernah nggak Bapak, ini mohon maaf ya Pak, saya bukan bertanya tentang penjelasan, tapi benarkah yang saya lihat di YouTube ketika Anda dikatakan bidat, ketika Anda di ini, bagaimana? Apa Anda memang benar-benar merasakan hal itu, atau hanya seperti drama saja, atau hanya dibuat-buat di YouTube agar lebih sensasi, atau gimana? Mungkin itu yang saya tahu. Ya, kalau soal saya di labelisasi bidat, terkutuk, binasa, tidak masuk neraka, tidak masuk surga, neraka, dan lain sebagainya, ya itu silakan aja hak mereka. Saya sendiri Maksudnya ada ya Pak? Ada ya kejadian itu? faktanya begitu kan. Oke, terima kasih. Coba sampaikan sama Billy Pak. Billy kadang-kadang tidak menerima kenyataan sih Pak. Tapi maksud saya gini, nggak masalah. Orang mau kecam saya pun nggak ada masalah. Saya berdiri di atas keyakinan iman saya saja berdasarkan Alkitab yang saya yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang benar, yang datang dari Tuhan, dengan segala hormat dengan yang lain, tidak mengurangi rasa hormat. Tapi yang saya yakini bahwa Alkitablah segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah. Untuk apa? Menjadi pedoman iman bagi semua manusia, agar lewat kitab suci Alkitab mereka bertemu yang namanya Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mereka diselamatkan. Itu saja, sesederhana itu. Dan kalau orang mau katakan bagaimana konteks pemahaman Anda terhadap Alkitab, saya bilang konteks Indonesia selesai. Saya tidak mau terpancing, tergiring dengan semua sumbangsi-sumbangsi, sodoran-sodoran, istilah-istilah bahasa, baik bahasa diklaim sebagai bahasa aslinya Ibrani, Yunani, Aram, dan sebagainya. Saya harus katakan ya, orang-orang yang sok memunculkan istilah-istilah Ibrani, Yunani, Aram untuk mengcompare dan membenarkan pendapat pribadinya terhadap ayat-ayat tertentu, itu saya mau katakan Anda tidak lebih pintar dari para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah teruji, terpilih, dan teruji kepakarannya di seluruh dunia, yang mereka terpanggil untuk berkumpul, berhimpun, untuk menyatukan pikiran dari semua latar belakang keilmuan yang berbeda, keahlian yang berbeda, untuk menghasilkan satu terjemahan dalam konteks keindonesiaan, agar mereka, umat Tuhan di Indonesia, dapat memahami
ajaran Tuhan yang benar dan punya pedoman iman yang benar untuk mereka dapat datang kepada Yesus, sujud menyembah dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan diselamatkan. Itu aja. Ya, oke Umi, terima kasih. Baik. Ya. Oke, boleh lanjut Ya, Pak anggap sedikit satu aja kali Pak lagi. Joshua Teu Terakhir, ini Pak. seperti Arianus. Terakhir, Oke, Pak, boleh. Ortodoks. saya mau tambahin dulu Pindah ke sedikit, Pak Pak Pendeta. Joshua Pendeta. Teu boleh nggak terakhir Pak? Sabar, oke. Saya mau tambahin Suaranya sedikit. Bapak nggak kedengeran. Suara Lagi ya? Bapak nggak kedengeran. Satu lagi Bu Rifa, oke silakan. Oke, satu lagi. Nah, justru saya di sini ingin menunjukkan apa yang dialami Pak Pendeta Joshua Teu itu fakta adanya itu. Saya sedang tidak ini loh terkait tentang doktrin oneness Sabellian. Saya juga belajar. Saya bisa baca kok literaturnya. Bahkan saya ingin Bapak Joshua Teu ini bicara speak up ke publik bahwa apa yang beliau imani ini ada datanya. Ada dasarnya gitu loh. Justru saya berada di pihak Pak Pendeta Joshua Teu saat ini sebagai seorang sahabat gitu loh. Karena saya juga tidak mau beliau ini dianatema ketika beliau berbicara tapi punya dasar. Apa dasarnya? Itu Bible. Bahwa Trinitas itu tidak ada ke pribadi-pribadi begitu, tidak ada. Nah, saya justru mensupport Pak Pendeta Joshua Teu untuk lebih menggaungkan ke banyak pihak untuk bersuara. Saya bantu, Pak support. Saya sangat bahagia kalau Pak Pendeta Joshua Teu ini. Aduh Willy, Pak, saya kadang heran ketika saya berbaikan dengan teman-teman Kristen ada saja yang iri gitu loh. Apa enggak boleh saya ini dengan Pak Pendeta Joshua Teu ini berteman gitu loh Willy. Pak, suara Anda tidak dengar. Rampungkan. Itu. Ya, jadi mungkin closingnya saya adalah saya sangat mengharapkan Pak Pendeta Joshua Teu untuk menggaungkan imannya ke seluruh makhluk. Agar apa? Agar orang juga tahu bahwasanya apa yang Pak Pendeta Joshua Teu ini itu tidak ada yang bisa membantah gitu loh. Gitu. Kenapa? Beliau ada datanya, beliau ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Walaupun memang banyak yang bilang, saya adu domba loh. Saya adu domba Pak Joshua dengan siapa? Tanpa saya adu domba mereka sudah diadu kok sama doktrin itu sendiri. Oke. Saya bicara sedikit dulu, Pak. Lagi-lagi Jangan pilih, Pak. terlalu banyak Pak, saya berkembang kadang dengan kamu di bingung, sini. Pak. Oke. Ketika Anda dihadirkan menjadi narasumber, tapi ada orang-orang yang merasa mampu menjawab tapi blunder, Pak. Saya mohonlah, Saya Pak, tidak tertibkan mau orang-orang menjawab. seperti ini gitu loh. Oke, Bu Sabar. Jadi begini Pak Teu. Yang pertama, Rifa. Silakan Bu Il. Apa yang Anda mau komentar? Yang pertama, saya Bang Berserah tersadarkan dan tentunya teman-teman yang lain yang saya tidak ucapkan sepaham dan sangat setuju dengan penjelasan soal ketuhanan dari Pak Teu. Kami sepaham. Ya sudah, kita tahu Tunggu, kalau Rifa, tidak ada kau itu istilah tenang. kepribadian. Kau Ya tenang, sudah, Rifa. saya loh. Ini kan saya yang bertanya, muslimnya kan saya di sini. Jadi begini. Nah, gini loh Pak Pendeta, Pak, saya tidak mau merendahkan Rifa, derajat Anda sebagai seorang sabar. pastor. Ketika Anda suruh ini, Jadi izinkan Billy begini. menjawab, ngapain Anda buka room, Pak? Lebih baik saya Rifa, ngomong sama si Billy aja gitu jadi loh, Pak. begini, Walaupun Pak, saya sering tolak Pak di Teu. dia gitu loh, Pak. Kita ini berhadapan dengan ular beludak. Artinya framing-framing yang mereka katakan saya untuk dituduh ular beludak loh, Pak. Pak, gimana ini, Pak? Kristen mengajarkan itu loh, Pak. Sabar, tunggu. Pak, ngeri banget loh, Pak, ini. Aduh. Iya. Silakan. Bukan muslim kalau nggak bisa pintar nge-framing. Oke? Dan kami tidak mau dibenturkan di sini, Rifa. Di sini kalian pertama, kalian saksikan di YouTube kalian. Apa sebelum kalian menyaksikan di YouTube kalian minta izin sama Pak Pendeta Teu? Meong. Hah? Apa kalian minta izin? Pak, saya kadang bingung ya Pak ya. Ketika kita berbaikan, Bahwa ada ketika saja mereka kalian yang live panas. di Apakah YouTube tidak kalian mungkin minta Pak izin kita ini sebelumnya sama Pak Pendeta Teu? bersahabat gitu Pak? Saya tidak Punya boleh sopan kasih support santun tidak? Anda gitu loh. Pak Pendeta, saya tidak pernah loh. Pak Pendeta, saya ketika mengajak Anda di YouTube saya kasih proposal apa Pak? Coba Bapak jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, enggak, tunggu dulu, dilihat dia kamu pilih, kita nggak tampol bisa dulu pilih jadi Pak. hakim Pak di Pendeta, sini ketika kepada saya Kristen. mengajak Anda diskusi di room saya, apa yang saya ajukan kepada Anda Pak? Saya kirim apa Pak kepada Anda? Silakan Pak jelaskan Pak. Iya. Atas permintaan Anda, jelaskan Pak. Benar untuk membahas masalah-masalah yang ingin dipahami ya secara kristologi apa. Enggak apa-apa. Silakan. Gini Bu,
biarkan aja dulu Billy mungkin ada sesuatu yang dia mau komentar, coba gantian dulu. Kalau nanti ada yang kurang pas, sister mau sampaikan lagi silakan. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Berarti di sini saya kan gini ya. Saya naik ke sini karena ada Anda. Kalau sama Billy mah, Pak, ngapain juga saya naik ke sini gitu. Orang Billy aja juga nggak jelas kalau dia bukan pendeta, bukan pengajar sekolah minggu, bukan evangelis, nggak punya kapasitas Pak dia menjelaskan doktrin. Itu aja sih. Ya. Oke. Jadi begini Pak Pendeta, kita mempunyai pemahaman konsep ketuhanan yang sama. Tetapi memang ada beberapa dari kekristenan juga yang tentunya membantah kami. Nah, di sini mereka memanfaatkan untuk menge-framing kita seperti mereka ini yang selalu membentur-bentur tentang pemahaman kami dengan yang lain. Memang benar, kita akui ada pemahaman yang berbeda antara kita di TikTok ini juga ada. Karena kami sepaham dengan Pak Pendeta Teu. Walaupun Ya kami dari sudah. berbagai denom. Ya udah, ngapain jangan- kamu itu nggak ada gunanya kamu ngaku-ngaku. Aku nggak butuh kamu mengakui kok. Aku cuma maunya sama Pak JT kok. Kenapa ini Pak? Saya bingung deh. Karena ini waktunya Bang Zuma sebentar lagi. Iya, sabar. Ini Bang Zuma mau bertanya Aduh, juga. Enggak, Bil. susah sekali Pak, ini saya aliran dengan dia hormat ini. ya Pak. Saya tidak mau Viva. mendengarkan jawaban Billy yang dia bukan siapa-siapa Pak. Pendeta bukan, Rifa, pastor bukan kamu Pak. juga bukan siapa-siapa, Rifa. Loh, Di dalam makanya denom saya saya tanya. punya kapasitas dalam denom saya. Emang kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya mahasiswi PAI yang bertanya kepada seorang pendeta menjalin Iya, hubungan sama. silaturahmi dengan pendeta. Kamu siapa? Saya pegang Kenapa jabatan kamu juga dalam jelasin? denom saya. Kamu Ya tunjuk siapa? benar, kamu pendeta. Kamu pendeta Loh. benar. Halo, Kamu pendeta. Kamu pendeta Kamu ternyata. Allah. Lo enggak, bukan. teman-teman Di sini kan saya bertanya. menahan diri. Aneh. Enggak gini. Bro Billy, biar Umi Rita Iya. mau turun, kan dia mau Nggak turun. malu ini Billy nih. Nggak apa-apa, nggak Gini apa-apa. loh Pak. Saya Ini biar Billy dia ini Bro Pak. Billy. Gini ya Pak saya akan sampaikan ya. Umi Rita kan Billy. mau turun. Sebentar dari Umi Rita, biar sebentar sabar ya. Umi Rita ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Tunggu Bicara Candy. lama-lama. Saya tidak mau Nanti biarkan dia mau framing kekristenan. Kalau kamu biar takut tenang biar saja. saja. Saya yang Biar. hadapi Candy. Enggak, Oke, saya buka bisa deh. counter kok. Tenang aja. Saya buka data Tenang ya. aja. Saya kasih tahu videonya Pak Pendeta Joshua Tapi Teo jangan ketika- lama-lama. Nanti setelah itu. Iya, ini kan Bang Zuma baru bentar lagi. Aduh, Billy, kenapa kamu sih mengcounter mengganggu dia. banget sih? Oke, Umi Rifa, Ah, kita kasih apa lah yang- daripada kita Enggak, aku kusir tanya gitu deh. ngapain gitu loh. Yang kalian counter itu apa? Toh sudah diakui semua apa yang saya paparkan oleh Pak Pendeta Joshua Teo. Kalian counter apa? Kecuali Pak saya Pendeta membantah hanya aliran menerima kalian. apa yang ditanya sesuai dengan Alkitab, bukan permasalahan yang Loh, kamu bawa kok kamu sendiri. yang menjawabnya? Memang kamu Pak Pendeta. So, kamu tanya apa sekarang? Pak, saya tanya Perbedaan. sama Pak Pendeta. Kau tanya aja Alkitab. Jangan Loh, ini saya membawa tanya nih. perbedaan apa semua. saya tanya. Nah, kalau Loh, kita bawa faktanya memang perbedaan benar. si A dengan kamu bagaimana? Loh, emang ada perbedaan sih terus masalahnya apa? Saya tanya Pak Pendeta Iya. Joshua Teo, kok Nggak kamu yang jawab? usah kamu mau bawa perbedaan, tanya aja Kok tentang mengatur-ngatur konteks saya mau tanya Alkitab. gimana-gimana? Ini ada apa ini Pak Pendeta? Kok malah saya diatur-atur mau tanya apa sama Pak Pendeta gitu? Emang kamu siapa gitu? Oke, Brother Oh Billy. iya, aneh ini Billy ya. Kok dia kepanasan gitu loh? Padahal saya Biar mensupport Pak Billy, Pendeta. biar Pak Billy kasih si Umi Rifa ngobrol dulu, tapi jangan lama-lama Umi Rifa. Nanti setelah Umi Ya, Rifa saya kasih 2 nanti menit kesan Friends, saja. baru Billy 2 menit ya, lagi. baru Billy ngomong. Kalau nggak itu debat kusir buat apa gitu loh. Ken, sebentar Ken. Saya tidak sedang berdebat, saya sedang bersilaturahim kepada Iya, Pendeta Joshua Teo dan maksudku, mengklarifikasi apakah daripada benar yang Umi terjadi. Rifa kan Umi Rifa kan nanti jadinya kan debat sama Billy kan. Biar Umi Rifa dulu ngobrol. Nanti setelah turun baru Pak, Billy. gini loh, Bang Kendi, lu tadi ngundang gua, bilang kalau ini ada Pak Pendeta Joshua Teo, lu nggak bilang kalau gua harus Ya. debat sama Billy. Kenapa akhirnya kok beda? Di sini kalian merendahkan kapasitas Pak Pendeta Joshua Teo untuk menjawab. Gua mau tanya sama beliau karena beliau punya kapasitas. Beliau seorang pastor. Kalau gua harus mendengarkan jawaban dari Billy, H2H moderatori gua debat sama dia. Ngapain gua nanya mendapatkan jawaban dia? Emang dia siapa? Oke. Jadi gua mau bertanya sama Pak Pendeta JT karena beliau adalah pastor di sini. Terima Lah kasih. Billy Oke, siapa? silakan Aneh kalian ini. udah. Oke, Umi Rifa Ya, ngobrol. Udah, itu, oke, silakan. oke. Sister, Oke. oke, kita diam dulu, tenang dulu sebentar, jeda dulu sebentar Umi dengan semua teman-teman dengan Candy. Kita coba dengar dulu Bang Suma, siapa tahu Bang Suma ini.